Shalom dan selamat datang saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sama-sama mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah ini walaupun dalam keadaan norma yang baru, namun kita tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Nah, kami juga ingin mengalu-alukan jemaat baru yang pertama kali bergabung dalam ibadah online kita pada hari ini. Sekiranya Anda adalah jemaat baru dan pertama kali, bolehlah tulis di ruangan komen karena kami ingin mengenali Anda dengan lebih lagi dan tim kami akan berusaha untuk menghubungi Anda. Nah, adakah Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita bawa hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Mari bangkit berdiri dan saya akan pimpin kita di dalam berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan kami datang, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau persiapkan hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau perbaharui hati kami Tuhan agar hidup kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan khusus untuk tim yang akan melayani kami Tuhan pada pagi ini, baik tim puji sembah maupun anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau pakai mereka Tuhan, agar biarlah Tuhan puji-pujian kami, firman-Mu yang kami dengar, semuanya Tuhan untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sehingga akhir, dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu dipermuliakan, tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama katakan amin. Nah, sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita welcome tim yang akan melayani kita pada hari ini. Shalom dan selamat pagi semua jemaat SIBCCK yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan walaupun di tempat kita masing-masing. Dalam saat ini, dalam tahun yang baru ini 2021, memang kami semua ada harapan yang baru bahwa ada sesuatu perubahan, terutama sekali dalam situasi dalam keadaan di negara kita maupun di dunia ini. Tetapi 2021 telah membawa segala keperitan, dugaan dan cobaan yang kami telah hadapi sepanjang 2020 ke tahun yang baru ini. Tetapi saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita semua sebagai orang yang percaya kepada Dia, bahawa Dia mau melatih iman kita terhadapnya sesuai dengan tema untuk bulan ini, iman dan tindakan. Dan di dalam Lukas pasal 17 ayat 5, para rasul mereka juga meminta Tuhan untuk menambahkan iman mereka. Lalu Tuhan menjawab di ayat seterusnya, jika kamu mempunyai iman sebesar sebiji sawi, kamu akan dapat berkata kepada pokok ara ini, tercabutlah akar kamu dan tertanamlah kamu di laut, dan pokok ara akan menurut perintahmu. Ya, inilah kebesaran dan mujizat iman kita terhadap Tuhan. Dan kalau melalui logik manusia, pemikiran manusia, memang ini tidak mungkin, ini mustahil. Tetapi Lukas pasal 18 ayat 27 menyatakan, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu pujian ini dengan imanku. Sebab hadir Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah.
sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Berasal dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, yeah. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Amen. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Hey. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku, setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kulihat nyata janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku Ya, haleluya. Kerana kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 memberitahu kita. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar apabila kita berperang, kita bergumul dengan apapun cabaran dan dugaan dalam hidup kami. Walaupun seluruh dunia sedang berperang dengan pandemik COVID-19 ini, kami tahu bahawa Tuhan yang berperang untuk kita. Nehemia ayat 4, pasal 4 ayat 20 menyatakan Allah kita akan berperang bagi kita. Haleluya. Bukan kuatku, namun kuasa-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Hey,
Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam keterbatasanku aku berserah penuh. Ku naikkan pujian. Berjalan denganmu Tuhan, ketakutanku senang. Kau bermegah di dalam kelemahanku. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah Sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Dia gagah perkasa. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Semua. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Yeah. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan, saya tahu di dalam tempoh PKP sekarang ini, ramai di antara kita yang sudah rindu untuk berkumpul bersama di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi puji Tuhan, kami menyembah Tuhan yang Allah, seorang Allah yang maha hadir. He is an omnipresent God. Dan Tuhan bukan saja hadir di gereja, di gedung, tetapi di mana-mana orang yang percaya kepada Dia berkumpul bersama. Seperti dalam Matius pasal 18 ayat 20 berkata, kerana apabila 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka. Dan Tuhan ialah roh, dan di mana ada roh Tuhan,
di situlah ada kebebasan. Oleh itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh kebebasan di dalamnya, di dalam rohnya. Dan kami percaya dan beriman bahawa Tuhan akan mengadakan kemenangan, kesembuhan, kelepasan di hidup kami dalam apapun situasi kita. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Ku menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu, Sungguh besar Kau Yesusku, senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku, Kau Yesusku. senap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Oh, terjadi di sini.
kita tinggikan dia. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkesempatan untuk bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, sebelum kami merenungkan firman-Mu, terlebih dahulu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk tetap mengolah atau menerima firman-Mu ini untuk menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami secara pribadi. Mari Tuhan sertai dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah semuanya mempermulia dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, iman dan hikmat. Iman dan hikmat harus berjalan beriringan atau berjalan bersama atau seimbang. Digambarkan oleh Yakobus bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri dari pencobaan atau tentangan, persoalan yang dia hadapi dan ia jalani. Selagi manusia hidup, ia akan berhadapan dengan persoalan-persoalan baru dan tantangan-tantangan baru yang melekat, yang terus mengikuti dia dan bahkan ada dan menjadi bagian dalam kehidupan. Yang penting, bagaimana kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai pencobaan. Dan bagaimana kita mengimbangkan iman dan hikmat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap masa. Saudara-saudara yang dikasihi, orang yang beriman bukan saja hanya beriman, tetapi pada saat yang sama ia juga harus berhikmat. Ada 2 poin yang kita belajar pada pagi hari ini.
Yang pertama yaitu ketekunan. Yakobus menggambarkan bahwa dalam ayat 2 dan 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Bagi Yakobus, pencobaan-pencobaan itu adalah bahagian dari langkah-langkah iman yang menghasilkan ketekunan. Antara iman dan hikmat itu harus diolah dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika berhadapan dengan persoalan itu seharusnya memberikan kemasukan yang kuat bagi manusia untuk semakin dewasa dan semakin bijak untuk menjalani dan mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan. Jadi, kalau pencobaan itu datang, tantangan itu datang, lalu orang itu menyerah dengan keadaan, maka ia tidak menyelesaikannya dengan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, iman bertumbuh dalam pertumbuhan melalui cobaan-cobaan yang menerpa dia. Dan cobaan-cobaan yang menerpa dia akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu terbentuk karena hikmat. Orang akan bertekun untuk mencapai segala sesuatu. Dan tantangan itu akan kita hadapi atau jalani. Dan tidak membuat orang berputus asa dan kecewa atau lalu menyerah dengan keadaan. Tetapi tantangan harus kita tangkapi supaya kita tetap kuat dan tetap bertekun dan tetap maju. Mengapa demikian? Kalau orang menggabungkan antara iman dan hikmat, maka ia melihat tantangan itu bahwa Tuhan mengajar dia untuk berkembang dan bertumbuh. Jangan pernah menyerah kalau kita berhadapan dengan tantangan. Karena tantangan itu adalah proses yang membentuk ketekunan kita. Tidak ada pelajar mengatakan dia lulus tanpa menjalani ujian. Tetapi dia akan dikatakan lulus apabila dia sudah menjalani ujian dalam akademik. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Iman dan hikmat harus berjalan seiring atau seimbang untuk membangun mental yang kuat. Dan ketekunan untuk melihat dalam pemahaman iman. Tuhan juga beserta dalam proses ini. Dan Tuhan mengizinkan persoalan, pencobaan dalam kehidupan ini untuk membentuk kita untuk menjadi kuat. Sedangkan hikmat itu berhubung dengan kemampuan kita untuk mengolah ketenangan dan pengertian kita. Mengolah kedewasaan kita untuk semakin matang untuk menghadapi persoalan. Poin yang kedua yaitu sempurna dan utuh. Dalam ayat yang keempat berkata, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun." Saudara-saudara, untuk menjadi sempurna dan utuh, untuk melihat persoalan, baik persoalan yang ada dalam diri sendiri atau persoalan dari luar, kita harus melihat persoalan itu dengan secara sempurna dan utuh. Mengapa demikian? Kalau orang lain tidak melihat masalah itu dengan sempurna dan utuh, itu akan membangun pandangan yang salah, dan dia akan berpikir dengan salah, dan dia akan bertindak dengan salah, memutus dengan salah,
itu tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kata Yakobus, kesimpulan-kesimpulan orang percaya untuk melihat kesempurnaan dan utuh, bukan untuk melihat kesimpulan yang setengah-setengah. Kadangkala kita salah dalam menilai orang lain. Apa yang disampaikan orang lain, kadangkala kita cepat menilainya dengan pandangan yang salah. Bahkan kita mencurigainya dengan salah. Dan kita berpikir apa yang kita lakukan itu adalah benar. Kita tidak memandangnya dengan utuh untuk menilai masalah itu. Kita hanya menilai masalah itu hanya sebahagian. Pemahaman itu menjadi masalah dan itu tidak akan menjadikan kita dewasa dalam kehidupan ini untuk menangani masalah. Sebelum kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, kata Yakobus, kita harus melihat apakah itu sudah sempurna dan utuh. Persoalannya adalah kecenderungan manusia adalah belum memahami suatu masalah itu secara utuh. Dia sudah membuat kesimpulan, bahkan terburu-buru menilai orang lain dan menganggap orang lain salah. Menganggap orang lain tidak benar, padahal Yakobus sudah mengajar kita antara iman dan hikmat harus seimbang. Dalam poin yang pertama berkata, iman dan hikmat harus berjalan seiring dan melihat masalah itu sebagai batu loncatan kita untuk membangun ketekunan dalam diri kita. Kita melihat masalah itu sempurna dan utuh, baik dalam hubungan suami istri. Kalau si istri tidak melihat si suami itu sempurna dan utuh, itu sangat bahaya. Justru cenderung curiga dengan suami atau sebaliknya. Dan kita harus melihat pasangan kita dengan sempurna dan utuh. Bukan saja dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan gereja atau antara jemaat dan sesama kita. Kalau kita tidak memandang dengan secara sempurna dan utuh, banyak tanggapan kita yang salah dan kesimpulan-kesimpulan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang diperhadapkan di dalam pemahaman yang kuat tentang hikmat atau iman dan hikmat, kita harus mengimbangkannya. Antara iman dan hikmat, orang-orang yang berdoa, yang melayani, yang bergaul, yang bersaksi, dan orang-orang juga yang menjalani segala sesuatu, ia harus mengumpulkan pemahaman yang sempurna dan utuh sebelum berkata dan sebelum menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa ini begitu penting? Menurut Yakobus dalam ayat 5 hingga 8 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Saudara, kita melihat bahwa kalau kita tidak memiliki hikmat, tidak punya hikmat atau kekurangan hikmat untuk memahami sesuatu masalah,
kita harus meminta dari Tuhan. Itu sangat penting dan utama, dan harus meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak membuat kesimpulan yang salah. Kita harus jelas dengan keadaan, dan kita tidak boleh mendua hati. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan orang yang tidak tahu mengambil keputusan adalah orang yang gagal untuk menangani masalah dalam hidupnya. Karena dia tidak melakukan segala sesuatu dengan baik, sempurna, dan utuh. Karena itu, kita perlu ada hikmat dari Tuhan. Kita harus ada hikmat untuk menangani segala sesuatu masalah, supaya kita tidak ada dalam gelombang yang tidak jelas. Karena begitu pentingnya bahwa orang yang mendua hati, mungkin karena dia tidak memiliki hikmat, mungkin dia beriman tetapi tidak memakai hikmat. Ini tidak ada keseimbangan, dan kita perlu mengimbangkan iman dan hikmat supaya ia berjalan beriringan. Kesimpulannya adalah bahwa iman dan hikmat harus berjalan beriringan atau berjalan bersama di dalam kesimpulan yang kita ambil. Dan apapun yang kita ambil, iman dan hikmat harus berjalan beriringan atau bersama di dalam keputusan yang kita ambil. Dan pada saat itu kita melihat bahwa kehidupan kita ini sempurna dan utuh. Dan apapun keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita, kita perlu ada hikmat untuk menjalani kehidupan dalam norma baru ini. Hikmat itu sangat penting supaya hidup kita berjalan sempurna dan utuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami mengimbangkan hidup kami, iman dan hikmat, supaya kami dapat melakukan apapun yang terjadi atau persoalan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami akan menyimpulkannya dengan hikmat yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu, walaupun mereka tidak dapat berkumpul atau beribadah di gereja, ajar mereka Tuhan supaya mereka tetap kuat di hadapan-Mu. Dan iman dan hikmat itu yang perlu ada dalam setiap kehidupan kami, supaya di saat kami mengalami pencobaan dan normal baru yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat memakai hikmat ini untuk menangani persoalan-persoalan yang kami hadapi setiap hari. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan yang terus-menerus memberi kami kekuatan, pengharapan, supaya kami tetap kuat dan sempurna dan utuh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Just stay at home.